그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 Di atas meja ada donat, dimakan ketika hujan lebat. Walaupun capek dan juga penat, tapi harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan ya. Serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Nah teman-teman, di sini tuh aku mau lanjutin beres-beres aku ya. Yang di video sebelumnya itu aku juga udah beres-beres di area meja kompor yang super duper berantakan ya teman-teman, kotor gitu ya. Terus juga cucian piring banyak, dan alhamdulillah sekarang tuh udah beres, udah rapi. Aku lanjutin lagi ke area sini nih teman-teman. Nah ini aku mau beresin juga di area meja makan ala-ala ya teman-teman ya. Sebenarnya bukan meja makan sih, tapi ini tuh lemari TV ya teman-teman. Lemari TV aku dulu, tapi ini tuh sekarang beralih jadi meja makan. Ya semoga lah nanti tuh punya rezeki biar bisa punya meja makan beneran ya teman-teman, amin. Nah sekarang itu aku mau beres-beres di sini dulu, dan itu niat hati pengen kayak ngelepas-lepasin atau ngegunting-guntingin gitu ya si sabun cair, tapi ternyata keras dan aku tuh mager berdiri buat ngambil gunting. Alhasil ya udahlah nggak jadi itu teman-teman, aku potong-potongin, aku masukin lagi ya ke dalam si kotaknya. Nah di sini pas aku lagi beres-beres ini teman-teman, itu si Twin gitu ya, masya Allah dia itu ngerengek gitu ya, terus minta dipeluk gitu. Jadi ya udah di sini aku tuh sambil beresin ini sambil juga meluk si kakak ya. Kalau misalnya bawa selimut oren berarti dia itu si kakak teman-teman, karena memang anak-anak itu punya selimutnya masing-masing, dan itu tuh beneran nggak boleh banget ketuker. Kalau misalnya udah mulai beberes tuh ya teman-teman, bisa merembet kemana-mana. Tapi ya gitu deh, untuk memulainya itu memang yang agak berat gitu ya. Tapi kalau misalnya udah kita mulai, itu beneran enak teman-teman, mau dilanjut terus ke mana-mana gitu ya. Tapi kalau misalnya belum dimulai itu rasanya beneran deh kayak susah banget rasanya gitu teman-teman, kayak capek gitu ya ngeliatin kerjaan. Nah di sini aku lanjutin buat ini ya, mau ngerapin kopi juga nih teman-teman. Jadi kopi ini tuh udah lumayan banyak ya berkurangnya, karena ngambilnya satu-satu dari bawah sini ya teman-teman, dan itu tuh kayak sekarang itu susah gitu ya, repot gitu. Jadi ya udah di sini aku mau beresin dulu kopinya, aku mau susun dulu di tempat yang seharusnya. Next di sini aku juga lanjut buat nyapu nih teman-teman di dapur, karena memang dapurnya juga udah kotor banget ya, banyak debunya, banyak pasirnya, terus juga banyak sampah-sampah yang kecil-kecil ya teman-teman. Dan ini tuh belum ada aku sapu dari pagi, jadi ini tuh udah lumayan siang banget ya baru aku sapu ya teman-teman. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga pas lagi capek-capeknya gitu ya kemarin. Jadi udah di sini baru sekarang aku beresin, dan seperti inilah dia ya keadaan dapur aku. Udah lumayan agak rapian lah sedikit ya teman-teman untuk di area dapur ini. Kalau tadi tuh kayak beneran deh berantakan banget teman-teman sebelum aku beresin. Dari pagi itu aja ya teman-teman, ngeliat dapur ini aja tuh aku udah enek gitu ya, udah males gitu ya karena dapur tuh berantakan ya. Tapi setelah diberesin kayak gini alhamdulillah berasa lebih lega. Oke deh lanjut ya teman-teman. Nah ini tuh aku mau masak-masak. Tadi tuh setelah aku nyapu-nyapu itu tuh nggak lama udah masuk waktu zuhur gitu ya. Jadi aku tuh mau ngambil wudhu teman-teman, terus mandiin anak-anak, tapi bajuku malah basah gitu ya. Alhasil aku ganti baju sama hijab ya, karena udah basah dan juga kayak udah bau keringet aja rasanya gitu ya, udah nggak enak dipakainya. Makanya di sini aku bajunya udah beda ya teman-teman. Dan di sini aku tuh mau masak-masak. Aduh rasanya tuh pengennya tuh tidur siang ya teman-teman. Tapi apalah daya kalau aku tidur siang nanti mau makan apa gitu ya. Memang sih kuah miso tuh masih ada teman-teman, itu tuh di kukusan kecil yang ada di atas kompor. Tapi ya kali teman-teman makannya miso terus gitu ya. Jujur kalau aku pribadi teman-teman, makan miso itu kayak cuman jadi cemilan gitu ya. Kalau makanan pokoknya masih tetap nasi gitu teman-teman. Jadi kayak menurut aku tuh lauk itu penting banget ada di rumah gitu. Dan ini teman-teman aku tuh ngebeli untuk si cabenya itu aku chopper aja ya, karena kalau di chopper itu beneran teksturnya itu bagus ya teman-teman, nggak halus gitu ya, agak kasar. Pak suami juga suka teman-teman, katanya lebih enak kalau sambal tuh untuk cabenya nggak kasar gitu kan. Jadi ini tuh bener-bener cocok banget, pas banget.
By the way juga untuk si chopper aku yang agak kecil ukurannya dari ini ya, itu tuh belum aku beli colokannya teman-teman, karena kayak belum ada lah gitu ya buat pergi keluar-keluar kayak gitu tuh. Kadang udah ada sih teman-teman yang pergi keluar gitu ya, jalan-jalan sore gitu ya, tapi itu tuh kami nggak yang ke toko yang jualan alat-alat listrik gitu ya, dan itu tuh beda arah gitu ya, makanya ini tuh belum dibeli. Nanti deh kapan-kapan kalau misalnya kalau misalnya lagi keluar baru aku beli gitu ya. Jadi sekarang tuh makanya chopper yang gede dulu aja. Dan sambil aku tuh nungguin masakan, aku juga sambil ngerapiin cucian piring nih teman-teman. Ini adalah cucian piring yang aku cuci tadi ya, tadi siang pas aku beres-beres dapur gitu teman-teman, dan itu baru sempat aku beresin. Pokoknya semuanya serba aku sambil gitu ya, karena kalau mau difokusin masak aja rasanya tuh kayak tenaga itu lumayan sayang gitu teman-teman, agak santai-santai gitu ya. Apalagi itu masakan itu bumbu-bumbunya semuanya udah pada aku siapin, bahan-bahannya juga udah pada aku siapin, jadi udah tinggal cemplang-cemplung, udah sat-sat gitu. Di bagian area dekat lemari piring ini teman-teman, aku tuh pengen banget nambah lampu satu, terus juga di area dekat kulkas dan meja makan aku ya. Nah itu aku juga pengen nambah lampu di dekat situ satu gitu. Pokoknya untuk di dapur ini aja teman-teman, aku tuh pengennya lampunya itu ada 3 bola gitu ya. Biar apa? Biar terangnya itu bener-bener sempurna, bener-bener maksimal gitu ya. Karena kalau misalnya untuk bikin video itu teman-teman, menurut aku pencahayaan itu adalah keutamaannya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin video yang bagus ya pencahayaannya harus bagus gitu. Tapi karena memang sekarang itu semuanya masih pakai cok raun, jadi mohon maaf aja ya, mungkin di bagian kayak kulkas atau lemari piring gitu ya, nah itu mungkin pasti agak gelap gitu sedikit ya teman-teman. Harap maklum aja lah dulu ya, karena memang belum ada budgetnya buat masang instalasi listrik yang permanen. Nah biar cepet nih teman-teman, aku tuh langsung aja pakai 2 wajan ya teman-teman buat masak. Satu buat bikin menu untuk anak-anak ya teman-teman, aku tuh mau bikin orak-arik telur aja sih buat anak-anak. Kalau untuk kuah-kuahnya nanti tuh tinggal direndam bihun pakai kuah ini ya teman-teman, pakai kuah miso itu masih ada teman-teman sampai sekarang. Jadi nanti bikin bihun gitu ya, kayak masak miso lah gitu teman-teman ya, kasih bihun, kasih kuahnya, terus itu aja yang jadi sayurnya, itu udah enak banget. Karena kan memang kuah miso itu kan gurih dan bener-bener seger gitu ya, pokoknya buat dimakan mah pakai nasi juga itu enak banget. Nah di sini tuh pokoknya kalau misalnya masak-masak tuh ya teman-teman harus sat-sat biar semuanya cepet. Apalagi kalau misalnya di video ya itu kayak kelihatannya itu semuanya serba cepet, serba sat-sat gitu ya. Tapi kalau aslinya teman-teman masaknya itu beneran lumayan lama, makan waktu juga gitu. Dan terkadang juga ya teman-teman di belakang kamera tuh ya suka ini ya, suka beraktivitas yang lain juga gitu ya, misalnya sambil masak tapi ya kameranya ke arah masakan aja gitu ya. Bahkan kadang di belakang kamera juga sambil ngeberesin ini ngeberesin itu gitu ya teman-teman, aslinya gitu. Karena kan kalau masakin itu, apalagi kalau masaknya itu masakan yang agak lama, proses masaknya itu kan bisa banget disambi-sambi gitu ya. Jadi kayak ngerasa sayang aja gitu tenaga tuh kalau misalnya nggak dimanfaatin, nggak dimaksimalin gitu. Nah di sini untuk lauknya anak-anak orak-arik telur udah jadi teman-teman. Aku tuh mulai buat beres-beres, itu pisau-pisaunya aku cuci dan aku elap dan aku simpen ke tempatnya gitu ya. Karena kalau pisau itu rentan banget taruh-taruh di bawah gitu ya teman-teman, takutnya nanti diambil sama anak-anak dan itu bahaya banget. Pokoknya kalau masalah kayak pisau ya yang benda-benda tajam, kalau selesai digunakan langsung disimpan. Itu juga lah alasan aku kenapa bikin tempat pisau itu agak tinggi ya, biar kayak gitu teman-teman, biar nggak ada alasan anak-anak manjat-manjat. Kalau di area meja kompor ini aku taruh, anak-anak tuh sering banget manjat pakai kursi ya teman-teman di sini, jadi ya lumayan bahaya juga gitu. Nah ini untuk masakannya udah jadi nih teman-teman, tinggal disalin aja ke dalam wadah, terus ke dalam wadah piring kayak gini ya. Karena aku nggak punya piring saji, jadi piring ini aja yang dijadiin piring saji. Pokoknya dimanfaatkan aja apa yang ada ya teman-teman, nggak perlu harus ngikut-ngikutin orang gitu ya teman-teman. Makanya kayak misalnya aku tuh ya teman-teman, kalau misalnya ada konten kreator gitu ya yang setiap videonya itu selalu unboxing terus gitu teman-teman. Kadang kalau misalnya aku tuh takut tergoda, kadang aku nggak nonton videonya gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya konten kreator yang gede-gede itu buka
bikin video unboxing itu bener-bener barang itu cakep-cakep semua gitu, jadinya kepengen gitu ya. Jadi kadang aku bagian unboxingnya kadang aku suka nggak nonton gitu loh teman-teman. Ya Allah, biar apa ya, biar nggak kegoda gitu loh. Padahal aku tuh seneng banget teman-teman ngelihat barang-barang yang di unboxing orang, karena itu tuh kayak seneng gitu ngelihatnya gitu ya. Apalagi kalau pinky gitu ya, Masya Allah cakep-cakep. Tapi ya gitu, kalau misalnya kita turutin teman-teman yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada habisnya. Oke deh teman-teman, masakan udah selesai ya tadi, alhamdulillah. Pokoknya di sini aku mengingetin jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, seperti biasa nih teman-teman, kalau misalnya habis masak langsung aja beberes ya, beres-beres di area dapur ini, beres-beres di area meja kompor, dilap-lap, terus langsung dicuci aja piringnya biar nggak numpuk dan biar wastafelnya lega dan juga biar enak dipandang ya. Karena wastafel ini teman-teman paling jadi penyebab dapur berantakan kalau misalnya dia itu ada isinya. Jadi kalau misalnya wastafelnya itu nggak ada isinya, dapur itu juga lumayan kelihatan rapi. Tapi serapi-rapinya dapur, kalau wastafelnya itu isinya penuh, tetap aja kayak kelihatan berantakan. Betul nggak? Betul dong ya. Oh iya teman-teman, kalian pada masak apa nih untuk hari ini? Ada nggak nih menunya yang samaan kayak aku? Ada jengkol, pokoknya semua dicampur-campur ya teman-teman. Sebenarnya untuk sekarang ini aku tuh masak jengkol nggak yang sering-sering banget ya. Kadang dalam seminggu juga cuma 2 kali, paling banyak tuh cuma 3 kali ya. Karena udah mulai ada rasa bosan-bosan. Tapi kalau nggak makan jengkol tuh kayak ada yang kurang rasanya gitu ya teman-teman. Apalagi harga jengkol itu lumayan terjangkau. Nah biasanya yang udah kayak nggak makan jengkol itu kalau harga jengkol tuh udah mahal, nggak terjangkau. Nah di situ baru deh tuh nggak beli jengkol ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada yang minta aku buat buat bikin video perjalanan nge-YouTube lagi gitu ya. Katanya itu biar semangat. Mohon maaf ya teman-teman, kalau untuk sekarang ini kayaknya aku masih belum sanggup, dan rasanya itu mentalnya belum siap gitu ya. Karena apa ya teman-teman, kadang itu ya teman-teman suka ada gitu ya komentar-komentar yang kadang bikin kesel gitu ya. Padahal kadang niat kita itu inginnya itu sharing, ingin berbagi gitu ya, malah kadang tuh suka ada yang bilang pamer gitu ya. Kadang aku tuh males gitu loh teman-teman kayak gitu-gitu. Jadi ya udahlah, untuk sekarang ini juga kayak belum kepikiran mau bikin video perjalanan nge-YouTube lagi. Aku kan juga udah sering gitu ya, udah pernah lah gitu beberapa kali, 2 apa 3 kali gitu bikin video perjalanan nge-YouTube teman-teman. Jadi kayak sekarang ini aduh belum dulu lah gitu ya. Palingan kalau misalnya mau sharing-sharing, mau cerita-cerita, kadang itu aku sematin aja di video aku sedikit-sedikit aja lah gitu. Dan juga kalau misalnya masalah sharing gaji gitu ya, kadang kalau misalnya aku lagi mood, kadang aku share teman-teman di voice over aku gitu ya, berapa gaji aku. Kalau misalnya kadang aku nggak mood ya kadang nggak aku share gitu ya. Pokoknya tergantung suasana hati lah gitu ya kalau mau share kayak gitu. Karena takutnya tuh ya gitu teman-teman, disangka ria, disangka pamer gitu ya. Terus takutnya nanti malah ada yang kesel gitu ya, sakit hati dan segala macem gitu ya. Makanya mending kita jaga-jaga aja lah gitu ya teman-teman. Oke deh, singkat cerita alhamdulillah ini udah selesai teman-teman. Untuk aku tuh beresin dapur, dan di sini aku lanjut buat ngangkatin pakaian juga. Biar ini tuh pakaiannya nggak disemutin gitu ya. Oke deh teman-teman, makasih buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf banget kalau misalnya di video aku ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Nantikan terus video-video terbaru dari aku setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.